Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Kita sudah sampai di bab 4, yaitu teks hikayat dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Bab 4 berjudul Cerita Rakyat atau Hikayat. A. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi dalam hikayat. B. Menceritakan kembali isi hikayat. C. Membandingkan nilai-nilai dan kaidah kebahasaan hikayat dan cerpen. D. Mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. E. Menyusun ikhtisar buku. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi dalam hikayat. Berisi definisi hikayat, jenis-jenis hikayat, karakteristik ciri hikayat, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Jenis hikayat berdasarkan fase historis. A. Hikayat berunsur Hindu. Contohnya hikayat Pandawa V dan hikayat Sri Rama. B. Hikayat berunsur Hindu-Islam. Contohnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra. C. Hikayat berunsur Islam. Contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar al-Zaman. Jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. A. Jenis rekaan. Contohnya hikayat Malim Dewa. B. Jenis sejarah. Contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Pak Tani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. C. Jenis biografi. Contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Karakteristik atau ciri hikayat. 1. Biasanya berisi cerita-cerita yang mengisahkan kehidupan di lingkungan suatu kerajaan atau istana. 2. Tokoh memiliki kesaktian. 3. Tokoh-tokoh yang ada biasanya tidak mungkin ada di dalam kehidupan nyata manusia. 4. Karya sastra ini tidak terdapat pembagian bab atau judul di dalamnya. 5. Pencerita juga tidak diketahui identitasnya atau biasa disebut dengan anonim. 6. Perbedaan antara cerita nyata dan cerita imajinatif sulit dibedakan. 7. Kosakata banyak menggunakan kosakata yang tidak biasa digunakan saat ini, seperti tersebutlah perkataan, menabalkan, dikawinkan, dan gering. Terdapat pernyataan yang diulang-ulang, itu ke-8. Ke-9, jalan cerita sulit dipahami. 10. Peristiwa yang terjadi dalam karya sastra ini seringkali tidak logis atau tidak masuk akal. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. 1. Nilai moral adalah nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam suatu karya sastra, nilai moral dapat menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. 2. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkenaan dengan nilai adat istiadat, tradisi, kebiasaan yang berlaku. 3. Nilai sosial adalah nilai yang dapat diambil dari interaksi-interaksi tokoh yang ada dalam hikayat dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat. 4. Nilai religius adalah nilai yang dapat dijadikan pelajaran yang terdapat di dalam hikayat yang berkaitan dengan agama. 5. Nilai pendidikan
adalah nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau pengajaran. Isi hikayat yang dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik 1. Tema. Tema adalah inti dasar cerita. 2. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 3. Alur. Alur adalah jalan cerita. 4. Latar. Latar ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. 5. Tokoh. Tokoh adalah para tokoh yang ada dalam teks hikayat. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri. Bisa menggunakan kata aku, berarti itu sudut pandang orang pertama, sedangkan jika menggunakan nama berarti sudut pandang orang ketiga. Ketujuh, penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter dari setiap tokoh. Selanjutnya ke-8, gaya bahasa, baku atau tidak baku. Unsur ekstrinsik, religi, berhubungan dengan agama. Kemudian kedua, adat istiadat, berhubungan tidak dengan adat istiadat di dalam teks tersebut. Kemudian latar belakang sosial budaya. Dan keempat, selisih garis keturunan. B. Menceritakan kembali isi hikayat. Ringkasan isi hikayat, penyampaian isi hikayat. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. A. Membaca keseluruhan hikayat dengan seksama. B. Mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. C. Menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita sebagai sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. D. Dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. E. Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. 1. Membaca hikayat dengan seksama. 2. Memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. 3. Mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. 4. Mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. C. Membandingkan nilai-nilai dan kaidah kebahasaan hikayat dan cerpen. Karakteristik kebahasaan dalam hikayat, perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Penggunaan majas. Majas yang digunakan adalah majas penegasan, yaitu pleonasme, hiperbola, litotes, klimaks, dan antiklimaks. B. Majas perbandingan, metafora, personifikasi, dan eufemisme. Gaya bahasa hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais berhubungan dengan masa lalu berciri kuno dan tua, seperti syahdan, hatta, alkisah, dan sebermula. Unsur pembangun, unsur intrinsik. Tema di hikayat tema hampir sama, sedangkan di cerpen tema lebih bervariasi dan banyak pilihan. Latar dalam hikayat, latar tempat sangat menonjol yaitu istana dan lingkungannya. Cerpen latar berisi bervariasi, baik tempat, waktu maupun suasana. Tokoh dan penokohan. Tokoh pada hikayat terbatas, raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Dalam cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Alur yang digunakan biasanya alur maju jika dalam hikayat, sedangkan dalam cerpen alur maju, mundur, dan campuran sangat mungkin digunakan. Sudut pandang dalam hikayat. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, serba tahu.
Sedangkan di cerpen, sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan campuran. Gaya bahasa dalam hikayat. Gaya bahasa yang digunakan bersifat statis, sedangkan di cerpen gaya bahasa lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Amanat dalam hikayat, amanat ditulis secara eksplisit, sedangkan di cerpen amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Unsur pembangun hikayat dan cerpen. Unsur ekstrinsik. Biografi pengarang dalam hikayat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Sedangkan dalam cerpen, nama pengarang ditampilkan atau disebutkan. Nilai-nilai. Nilai dalam hikayat, nilai agama dan pendidikan paling menonjol. Sedangkan di cerpen, nilai lebih beragam, misal sosial, budaya, agama, dan pendidikan. D. Mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. 1. Atau A. Meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. B. Mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. C. Memilih konflik yang menarik atau menegaskan atau mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Maaf. D. Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen. A. Keruntutan cerita. B. Suara, lafal, dan intonasi. C. Gestur dan mimik. E. Menyusun ikhtisar buku. 1. Menganalisis butir-butir penting pada buku non-fiksi dan novel. 2. Menyusun ikhtisar buku non-fiksi dan novel. Butir-butir penting dalam buku non-fiksi dan novel yaitu judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal, ISBN, keunggulan, dan kelemahan buku. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.